Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini di hari Jumat, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan bahas kurang lebih ada 6 saham yang kiranya menarik diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini bisa kita lihat bersama mengalami penurunan 0,7% ya teman-teman. Sudah bisa kita lihat dari 2 hari sebelumnya. Kenapa? Karena setiap kali IHSG mengalami kenaikan kemudian ada rejection dari bagian atas sehingga mendorong IHSG 2 hari yang lalu itu closingnya dengan candle yang nggak terlalu bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat dia ada tekanan dari atas sehingga hari ini cukup wajar kemudian IHSG mengalami koreksi. Untuk area support masih sama ya teman-teman, hari ini closing di 7026 dengan low di area 7008. Pada perdagangan minggu depan akan cukup kita pantau untuk IHSG apakah mampu bertahan di area 7000-nya, di mana 7000 adalah area support kuat dan angka psikologis, atau ternyata kembali melanjutkan penurunan ke area support berikutnya kurang lebih di 6916. Untuk hari ini bisa kita lihat memang dari awal sesi konsisten mengalami penurunan walaupun sempat ditarik sedikit ya teman-teman, di mana low-nya tuh di area 7008. Dan hari ini bisa kita lihat transaksi 12,2 triliun nggak terlalu ramai, 178 saham yang mengalami kenaikan dan 360 lainnya mengalami penurunan. Yang cukup menarik adalah hari ini asing net sell cukup besar teman-teman. Bisa kita lihat di sini asing net sell di pasar reguler ya. Jadi reguler jadi cukup mengkhawatirkan karena yang pertama asing net sell besar. Yang kedua adalah IHSG berada di area support di 7000. Kalau jebol tentu bukan sebuah hal yang baik untuk keberlangsungan IHSG, karena kita harapkan IHSG setelah menyentuh all time high akan melanjutkan kenaikannya teman-teman. Untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah PNBS. Salah satu saham yang beberapa waktu yang lalu sempat kita analisa membentuk ascending triangle ya teman-teman, sudah breakout walaupun akhirnya dia tertahan di area resistennya di 91 ya, sempat membuat penan tapi kemudian gagal melanjutkan kenaikan. Dan yang menarik adalah ketika dia mengalami penurunan nih sebenarnya secara trendline jebol ya teman-teman, tapi bisa kita lihat dalam 2 hari terakhir saham ini ditarik dengan luar biasa dari 75 naik sampai area 89, 18,66%. Dan menurut saya ada sebuah pola lanjutan yang berpotensi dibuat oleh saham PNBS, yaitu inverted head and shoulders ya teman-teman. Dimana kemarin pada saat kena area neckline akhirnya gagal breakout dan kembali koreksi, dan bisa kita lihat ini dia turunnya sampai area sini, jadi cukup menarik. Dan kalau kita coba tarik garis Fibonacci ya sempat false break ya teman-teman, dari area Fibonacci 61,8 nya di area 77, dan resistennya masih sama, berpotensi menguji area kisaran 91 dan ada potensi untuk naik jauh lebih tinggi ya teman-teman jika sebelumnya daripada ascending triangle-nya berpotensi ke 100. Harusnya ini bisa jauh lebih tinggi. Kita akan letakkan di area breakout-nya. Jadi PNBS ada potensi ke area 121. Jadi kalau ada koreksi-koreksi silahkan dipantau teman-teman dengan support terdekat 8179 ataupun area support 2-nya di area 75, di mana kemudian saham PNBS mengalami kenaikan yang signifikan disertai dengan volume. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah RMKE. RMKE pada perdagangan hari ini ditutup menguat 6,22%.
Saham RMKE ini adalah salah satu saham yang berhasil mencetak all time high ya teman-teman. All time high-nya berhasil dicetak di area, kita akan tandain dulu, kisaran 1215, dan kemudian dia koreksi walaupun koreksinya lumayan dalam. Dan kalau kita ukur pakai Fibonacci secara golden ratio juga sebenarnya sudah breakdown ya teman-teman. Dan yang menarik, dia mantul tepat di area breakoutnya, kurang lebih di kisaran area 885, 890 sampai 850. Kita akan tuliskan dulu untuk area support, dimana sebelumnya ini adalah area resisten ya teman-teman. Di breakout mencetak all time high dan kembali ke tempat sebelum dia breakout. Dan yang menarik adalah ketika mengalami penurunan ada pantulan, turun mantul, jadinya ada potensi bahwa saham RMKE membentuk sebuah pola, yaitu inverted head and shoulders. Harusnya polanya kelihatan jelas ya teman-teman, dengan neckline tuh di 1050. Jadi kalau besok breakout 1050 ada potensi jelas mengalami kenaikan ke area yang lebih tinggi ya. Kita akan coba ukur untuk area target kenaikannya dari low yang ada di bawah sampai area neckline. Lalu kita letakkan di area breakout, semisal beberapa hari mendatang berhasil breakout, harusnya bisa mencetak new all time high. Karena secara target berpotensi naik sampai 1240. Nah, untuk support terdekatnya ada di mana? Support terdekatnya ada di area 990 sampai area 950. Kita akan tuliskan di sini supportnya 990 sampai 950. Kalau berada di area ini menjadi kesempatan untuk buy on weakness sebelum saham RMKE ini berpotensi mengalami kenaikan lanjutan ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau dua area support yang ada. Kalau mau buy on breakout silahkan konfirmasi, tunggu sampai terkonfirmasi breakout ya teman-teman di 1055. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah KRYA. KRYA ini saham yang naik signifikan beberapa waktu terakhir. Dalam 3 hari terakhir bisa kita lihat dari low-nya di kisaran 228 dia udah naik 28,79%. Sebenarnya saham KRYA ini membentuk sebuah pola penurunan double top, dan targetnya tuh sebenarnya di area supportnya teman-teman, dimana supportnya tuh kisaran area 210. Jadi dari 220 sampai 210. Dan ketika masuk ke area support atau bahkan sebelum dia menyelesaikan target penurunan sudah rebound ya teman-teman. Dan kita akan hapus ini karena sudah hampir menyelesaikan walaupun nggak selesai. Potensinya sekarang ada di resisten. Bisa kita lihat ini resisten sekaligus neckline daripada double top di 298. Dimana closing hari ini 294. Dan untuk area support terdekat kita akan tandain ada di area kurang lebih di sini. Di area 272 sampai area 266 ya teman-teman. Jadi area support terdekatnya di sana. Kalau misalnya besok KRYA ada koreksi, bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness di kisaran area support yang ada. Secara volume jelas KRYA cukup menarik. Kenapa? Karena ketika turun volumenya cenderung melemah, hampir nggak ada, dan ketika naik lagi volumenya sudah mulai ada lagi. Bisa kita lihat di 3 candle terakhir ya.
Jadi silakan dipantau di area support terdekat. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Coal. Coal ini salah satu saham yang sering di request di Instagram. Coal hari ini ditutup mengalami kenaikan 3%. Di mana kita akan tandain dulu yang pertama untuk area support daripada saham Coal. Kurang lebih ada di sini area supportnya, kemudian dia mantul. Posisinya sebenarnya sekarang ada di area resisten ya teman-teman, di kisaran 470. Dan kalau kita lihat resisten ini ada potensi di breakout. Kenapa? Yang pertama, saham Coal ini pada candle kemarin itu sebenarnya ada candle rejection dan potensinya harusnya turun, tapi kemudian hari ini kembali ditutup positif. Jadi artinya yang jual sudah berhasil tercover oleh buyer-buyer yang melakukan pembelian ya teman-teman, sehingga candlenya kembali ditutup positif. Dan semisal besok-besok ada koreksi, teman-teman bisa coba pantau buy on weakness di kisaran area 440 sampai 424. Jadi teman-teman bisa pantau di 440 sampai 424 untuk area support satunya, dan untuk area support 2-nya bisa gunakan area 384 sampai 370. Jadi silakan gunakan dua area tersebut untuk buy on weakness saham Coal jika teman-teman merasa saham Coal menarik ya. Targetnya kemana? Targetnya yang pertama jelas adalah all time high-nya. Lalu berikutnya ya bisa naik jauh lebih tinggi ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas adalah Wika. Wika hari ini ditutup positif 1,06%. Setelah sebelumnya Wika cukup membuat orang pusing karena dari resistennya dibanting sampai area supportnya. Bisa kita lihat dari harga tertingginya di mana dia false break 1135, lalu dibanting sampai bawah kurang lebih sekitar 20% ya teman-teman. Dan bisa kita lihat bahwa sekali lagi area support di 930 sampai 900 menjadi area yang cukup kuat karena kembali mampu menahan saham Wika. Target terdekat dari Wika jelas ke area 1000 dulu. Kalau 1000 bisa lewat, ada potensi nutup gap ke area kisaran 1015. Tentu setelah itu akan kembali menguji area resisten di mana saham Wika gagal breakout ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa setelah volume merah-merah besar seperti ini, ketika dekat-dekat support volumenya sudah cenderung menurun. Artinya sellernya sudah melemah dan mulai ada buyer kembali. Silahkan dipantau 930-900 untuk buy on weakness saham Wika. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Inco. Inco salah satu saham yang mengalami kenaikan ya teman-teman beberapa waktu yang lalu, dari area low di kisaran 4775 naik sampai area 7000-an. Dan secara tren saham Inco sudah berhasil uptrend dan kemarin masih sempat mantul di area support terdekatnya di area 6375 sampai 6200. Jadi kalau saham Inco koreksi sampai area tersebut masih cukup baik ya teman-teman, ataupun kalau turun lagi sampai 5.500 itu bisa jadi kesempatan untuk buy on weakness. Kenapa? Karena bisa kita lihat bahwa area tersebut masih masuk daripada area trend line ya. Inco sendiri secara garis besar jelas membentuk cup and handle. Walaupun sepertinya pembentukan handle-nya tidak berjalan dengan mulus, dan bahkan ketika membentuk handle dia bisa bikin cup and handle mini ya teman-teman. Dimana cup and handle mini ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah cupnya, lalu turun ke bawah, dan yang di sebelah kanan ini adalah handle-nya.
Jadi kalau Inco koreksi sampai area bagian bawah dari handle-nya menjadi kesempatan untuk buy on weakness, dan kalau bisa breakout dari 6.900 saham Inco secara target cup and handle mini berpotensi mengalami kenaikan ke area 8 ribuan ya teman-teman. Dan untuk cup and handle yang lebih besar, kita langsung ukur saja target kenaikannya. Kalau bisa breakout 7175 maka bisa naik sampai area berapa kira-kira? Ya, bisa naik sampai 9.600 ya teman-teman. Jadi silahkan dipantau untuk saham Inco di area support yang ada 6375 6200 ataupun area support di bawahnya di kisaran 5700 sampai 5525. Jadi total pada kesempatan hari ini kita ada bahas 6 saham: PNBS, RMKE, KRYA, Koal, Wika, dan Inco. Disclaimer untuk setiap saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan rekomendasi. Silahkan teman-teman cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @jurnalricharddarmawan, karena di sana kita akan bahas saham-saham menarik lainnya. Jangan lupa untuk follow terus, support terus, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.